Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Kak, Gimana kabarnya hari ini? Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Eh, jadi tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya kita tetap aman, tetap sehat dan dapat mengikuti aktivitas pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa supaya mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu doa dipimpin oleh Roji. Silakan Roji. Oke, baik. Sebelum kita memulai meet kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Roji. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas yaitu tentang waterpass, alat ukur pada pemetaan topografi dan juga pemetaan geologi. Dari pembahasan sebelumnya untuk waterpass, apakah sudah dimengerti semuanya, anak-anak? Atau ada yang masih kurang mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau begitu kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang alat ukur teodolit, ya, di mana alat ukur teodolit ini ya lanjutan dari pemetaan topografi. Setelah kita memakai waterpass, kita memakai alat ukur yang namanya teodolit. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke. Nah, ini alat ukur teodolit. Nah, untuk kompetensi dasarnya dari alat ukur teodolit ini yaitu menerapkan teknik pengukuran dengan alat ukur teodolit, kemudian melakukan pengukuran dengan alat ukur teodolit, di mana untuk indikator pencapaiannya, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan bagian-bagian alat ukur teodolit, menjelaskan cara pembacaan pada alat ukur teodolit, kemudian menunjukkan bagian alat ukur teodolit dan melakukan pembacaan pada alat ukur teodolit. Nah, di mana untuk alat ukur teodolit ini tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian alat ukur teodolit, kemudian peserta didik dapat menjelaskan cara pembacaan pada alat ukur teodolit, peserta didik mendapat menunjukkan bagian-bagian alat ukur teodolit, dan peserta didik dapat melakukan pembacaan pada alat ukur teodolit. Nah, untuk itu ada yang tahu nggak apa itu teodolit? Sebelumnya sudah pernah dengar apa itu teodolit? Belum, Pak. Nah, dan juga apa sih kegunaan teodolit tersebut? Dan dipakai untuk apa sih? Nah, jadi teodolit itu seperti ini gambarnya. Nah, teodolit merupakan suatu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar atau sudut horizontal dan sudut tegak atau sudut vertikal. Jadi dia dapat mengukur antara sudut horizontal dan sudut vertikal, ya, bisa mendatar dan juga bisa tegak. Nah, kegunaan teodolit
apa sih kegunaan tadi pertanyaan yang di atas, yaitu yang pertama mampu mengukur sudut ketinggian tanah sesuai yang diinginkan bahkan dalam pemetaan yang sulit. Kemudian menentukan sudut siku-siku pada pembangunan ataupun fondasi rumah ataupun bangunan yang lain. Kemudian mengetahui ketinggian dari bangunan bertingkat seperti gedung pencakar langit. Jadi kalau gedung-gedung yang tinggi kita bisa mengetahui berapa sih ketinggian dari gedung tersebut ya dengan memakai alat ukur teodolit. Kemudian membantu proses pembuatan pemetaan secara lebih rinci dan lebih detail ya, terutama di sini nanti akan dapat kita hasilkan yaitu peta topografi. Kemudian mendukung aktivitas pengukuran poligon serta perhitungan rumus baik pada rumah ataupun bangunan. Dan juga berfungsi sebagai pesawat penyipat datar untuk mengetahui beda tinggi di antara satu titik di permukaan bumi dengan yang lain. Jadi kita bisa mengetahui kontur beda tinggi dari suatu daerah yang memiliki dataran yang tidak rata, ya. Jadi kita tahu berapa ketinggian suatu daerah yang di sini dengan daerah yang lainnya yang berdekatan. Nah, kemudian untuk teodolit ini mempunyai bagian-bagian yang ini yang harus nanti kamu ketahui dan pahami bagian-bagian mana saja ya dari teodolit. Baik, nah untuk yang pertama ya, bagian dari teodolit ini yaitu pengarah kasar. Nah, di mana pengarah kasar ini berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu untuk membantu mengarahkan teropong ke target ya secara kasar. Kemudian klaim pengunci vertikal, yaitu untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Jadi tidak bisa digerakkan lagi. Jadi ketika target sudah dibidik, maka pesawat tidak akan bergerak lagi. Kemudian penggerak arus vertikal, yang ketiga, ini untuk mengarahkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur ataupun objek secara halus. Ya. Kemudian yang keempat, ini adalah tempat baterai, ya, di mana yang kita pakai ini baterai ukuran A2 ya sebanyak 4 buah. Kemudian yang kelima, klem pengunci lingkaran horizontal, ini untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Nah, di sini. Jadi ini yang diputar. Jadi badan pesawat nanti tidak akan bisa digerakkan lagi secara horizontal ketika pada saat pengukuran dan targetnya sudah dapat. Kemudian yang keenam, penggerak halus lingkaran horizontal, ini untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur objek secara halus. Ya. Nah, ini untuk mengarahkan ya secara halus objek yang sudah kita dapat. Kemudian yang ketujuh, yaitu skrup pengatur nifo. Nah, ini untuk mengatur posisi gelembung nifo biar berada pada titik tengah. Nah, ini yang akan kita putar, ya, bisa putar ke kiri ataupun ke kanan, supaya nanti nifonya itu tepat berada di tengah, dan kalau sudah berada di tengah, berarti dia sudah centering atau sudah pas dan bisa digunakan. Jadi sebelum nifo tepat berada di tengah, jadi alat ini belum bisa digunakan. Jadi ini yang harus kita, bagian nomor 7, ya, ini yang harus kita putar-putar, ya, sehingga nifo sudah berada di tengah. Nah, jadi
untuk pemasangan alat ini ya dapat dilihat pada tautan video yang ini linknya. Teodolit sudah terpasang akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ini untuk cara pembacaan teodolit. Nah, ini yang ada pada pesawat teodolit yaitu layar digitalnya, di mana ini ada sudut vertikalnya yaitu 87 derajat, 07 menit dan 40 detik. Dan sini sudut horizontalnya belum kita arahkan atau belum kita atur. Nah, ini contoh yang kedua. Di sini ada hasil dari pembacaannya, ya. Di sini sudah terdapat di mana untuk sudut horizontalnya ya ini 189 derajat, 11 menit dan 5 detik. Kemudian yang di atas merupakan pembacaan sudut dari sudut vertikalnya. Ya, ini yang semua harus dicatat dalam tabel data, ya, semua data-data pengukuran. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya dalam pembacaan teodolit ini, alat ukur teodolit ini bisa di sini saya nanti akan tautkan sebuah link di mana bisa dilihat di video YouTube untuk cara pembacaan dari teodolit. Itu untuk alat ukur teodolit. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Untuk yang pertama, Ayu Lestari, silakan. Assalamualaikum, Pak. Saya Waalaikumsalam. mau bertanya, Pak. Ya. Kapan digunakannya alat teodolit untuk pengukuran itu? Jadi alat pengukuran teodolit ini digunakan untuk mengukur ketinggian ya dari suatu daerah atau daerah yang mempunyai ketinggian berbeda. Jadi tidak bisa, atau ketika ada daerah yang mempunyai beda tinggi yang berbeda, maka di situ kita menggunakan yang namanya teodolit. Baik, Pak. Terima kasih. Coba dari salah satu dari anak-anak ini menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya, mulai dari awal sampai akhir dari presentasi yang saya berikan. Coba Roji, bisa kamu simpulkan apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kita dapatkan setelah mempelajari alat ukur teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Data pemetaan yang dilakukan berupa orientasi lapangan, pengukuran, pemetaan kerangka peta, dan pengukuran titik detail. Untuk ya menutup pelajaran kita hari ini, ya silakan dulu Roji untuk memimpin doa supaya apa yang kita pelajari untuk di hari ini bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Sebelum kita mengakhiri meet kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.